Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung kembali dengan webinar dari Grup Budaya Tionghoa. Hari ini kita akan membahas struktur bahasa Mandarin. Ini adalah kelanjutan dari webinar bahasa sebelumnya yang mana waktu itu kita membahas soal mengapa belajar bahasa Mandarin. Kemudian budaya Tionghoa ini dulunya adalah milis. Kemudian aktif di FB juga kita punya eh, web web sendiri, terus juga ada YouTube channel, kemudian juga ada grup Telegram dan ada juga di Instagram. Jadi kalau misalnya ingin follow bisa nanti akan dikirim oleh admin linknya. Moderator kali ini adalah Saudari Cendra Suari. Beliau seorang Laoshi alias guru bahasa Mandarin di SMA Teresiana dan juga Don Bosco. Kemudian pembicaranya adalah Ibu Yuli Nelia Cendra. Ayo, nggak? Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Lause Cendra untuk memulai webinar kali ini. Silakan. Iya, udah. Hmm. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Cicilia. Dan selamat malam Ibu Yulia Naila yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Iya, senang sekali menyempatkan waktu untuk hadir di webinar kali ini. Ya, webinar kali ini judulnya adalah perbandingan struktur bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Iya, studi perbandingan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, struktur bahasa Mandarin, studi perbandingan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini pastinya bagi pengguna bahasa, pengamat bahasa, kemudian yang hobi translate ini, atau mungkin kalau yang suka nonton Chinese drama dan kadang suka bingung, ini teksnya kok nggak nyambung ya? Nah, mungkin seminar malam hari ini bisa memberikan insert. Ya, pembicara kita ini adalah dosen bahasa Mandarin dari Universitas Dharma Persada. Ya, kali ini kita akan membahas struktur bahasa melalui studi perbandingan. Beliau ini keahliannya memang di bidang linguistik murni. Nah, topik ini akan saya bacakan dulu setelah saya bacakan CV pembicaranya. Sebentar. Oke, Yulia, Ibu Yuli, Ibu Yuli. Beliau tadi sudah saya sebutkan merupakan dosen program studi bahasa Mandarin dan kebudayaan di Universitas Dharma Persada Jakarta. Pendidikan beliau adalah S2 Linguistik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dengan bidang keahlian linguistik murni teoritis. Iya. Kemudian eh, S1 beliau adalah sastra Cina, Fakultas Sastra, juga dari UI, Universitas Indonesia. Dan pekerjaan beliau contohnya adalah buku sintaksis bahasa Mandarin, Fa Xue, Jakarta, terbitan Mitra Wacana Media 2016, dan buku Morfologi Bahasa Mandarin, terbitan Jakarta Mitra Wacana Media juga 2014. Yaitu adalah karya-karya beliau. Kemudian beliau juga bersama rekan-rekan seprofesi menyusun buku yang berjudul Ayo Belajar Bahasa Mandarin dengan Gembira, jilid 1 sampai 6, Kuai Hanyu, terbitan Jakarta, Ganeka Eksak 2008. Juga buku bahasa Mandarin tingkat dasar, Juji Han I Gepen,
Jakarta, Universitas Dharma Persada 1999. Demikian mungkin untuk menyingkat waktu, saya langsung serahkan waktunya pada beliau yang akan membawakan topik pada malam hari ini. Silakan Ibu Yuli. Ya, baik, terima kasih Ibu Cendra. Selamat malam Bapak Ibu hadirin semua. Selamat malam juga buat Bapak Ardian, Ibu Cendra, Ibu Lia, dan Bapak Tony yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk ikut dalam webinar yang cukup menarik ya. Jadi dalam Bu Tiong itu mengadakan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Ya, untuk menyingkat waktu, saya akan share screen ya. Ya, materi hari ini sebetulnya memang lanjutan dari webinar yang sebelumnya, yaitu mengapa perlu penting belajar bahasa Mandarin. Nah, di sini mungkin banyak orang yang ingin belajar bahasa Mandarin tetapi takut gitu ya, takut dalam arti susah nggak sih gitu ya, atau seperti dalam dibandingkan kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin susah yang mana, lebih susah yang mana. Jadi sepertinya banyak yang bertanya-tanya seperti itu ya, apakah lebih susah bahasa Mandarin, apakah lebih susah bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini saya akan membandingkan khususnya dalam hal strukturnya ya. Untuk itu pertama saya akan membahas dulu ya, sebelum masuk ke struktur bahasa Mandarin yang akan dibandingkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Saya akan memaparkan dulu mengenai karakteristik bahasa Mandarin yang dilihat dari kacamata tataran linguistik ya. Jadi dilihat dari tataran linguistik. Linguistik itu ya, khususnya di sini linguistik teoritis, linguistik murni, itu terdiri dari 4 bidang ya, 4 tataran. Ya, tataran yang pertama itu yang paling bawah yaitu fonetik atau fonemik, atau biasa orang mengenalnya dengan istilah fonologi. Ya, jadi bagian dari linguistik atau ilmu linguistik yang membahas pengucapan, ya, pelafalan. Nah, di sini fonetik tentunya akan dibahas di sini. Ya. Kemudian juga mengenai fonem, ya. Nah, di sini dibahas di tataran ini. Ya. Selanjutnya tataran yang berikutnya adalah masuk ke morfologi. Morfologi adalah tata bentuk kata ya. Jadi bagian linguistik yang membahas pembentukan kata. Nah, yang ketiga tentunya di atasnya morfologi adalah sintaksis ya. Di situ linguistik di dalam sintaksis itu membahas pembentukan kalimat ya. Kemudian yang paling tinggi atau payung dari linguistik adalah semantik ya. Jadi ilmu linguistik maksudnya ilmu bahasa yang membahas makna ya. Nah, karakteristik bahasa Mandarin dalam tataran fonetik fonemik yang pertama, Bapak Ibu mungkin sebagai guru sudah kenal ya bahwa Hanzi itu menjadi satu keunikan dalam bahasa Mandarin ya. Namun di sini kita lihat bahwa sistem penulisan bahasa Mandarin yang disebut karakter Han atau Hanzi ya. Nah, di situ bukan berupa aksara fonem ya, tapi merupakan aksara silabis atau aksara morfemis. Artinya di sini setiap karakter Han itu mewakili satu suku kata atau satu silabe ya, bahkan mewakili satu morfem. Ya, morfem itu satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap satu Hanzi itu bisa dikatakan sebuah silabel, bahkan menjadi sebuah morfem. Ya. Kemudian untuk mempermudah belajar Mandarin ada romanisasi
pinyin ya. Jadi ejaan pinyin itu hanya pinyin ya. Jadi di sini mempermudah kita mempelajari bahasa. Ya, jadi kalau untuk orang yang baru belajar bahasa Mandarin tidak perlu takut karena ada hanya pinyin ini ya. Nah, dari ejaan pinyin ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada fonem di dalam bahasa Mandarin ya. Jadi bukan berarti walaupun menggunakan karakter Hanzi ya, aksara silabis atau aksara morfemis, bukan berarti tidak memiliki fonem ya. Fonem itu bisa dilihat dari ejaan pinyin ya. Nah, kemudian di dalam bahasa Mandarin terdapat konsonan beraspirasi. Nah, inilah yang menjadi unik di dalam bahasa Mandarin ya. Ada sungcin, tu sungcin, jadi ada konsonan yang beraspirasi dan ada konsonan yang tidak beraspirasi ya, seperti kalau yang beraspirasi seperti poteke dan seperti itu ya. Tentunya Bapak Ibu yang paham bahasa Mandarin sudah tahu ya untuk ini. Kemudian selanjutnya yang menjadi karakteristik bahasa Mandarin dalam tataran fonetik fonemik ya adalah vokal retrofleks ya. Nah, ini seringkali orang menganggap ini vokal retrofleks atau fonem vokal retrofleks ya, atau yang biasa kita kenal sebagai erhwain ya. Nah, di sini menggunakan di belakang suatu morfem ya, di belakang suatu kata ya, sehingga membuat pengucapannya akan berbeda ya. Biasanya nih dialek utara, dialek Peicing sebagai standar bunyinya, sehingga menggunakan banyak vokal retrofleks ya. Kemudian yang paling sering orang tahu ya, dan bahkan menjadi suatu momok bagi orang yang baru belajar bahasa Mandarin itu adalah tona atau nada, shengtiao ya. Jadi banyak orang yang menganggap bahasa Mandarin itu susah, sulit, selain karena ada Hanzi, ada shengtiao ini ya. Jadi tona, nada yang biasa ada 4 nada ya, nada pertama, nada kedua, nada ketiga, nada keempat, atau yang biasa kita katakan Yinping, Yangping, kemudian Shangsung, Qisheng. Nah, di situ ada 4 ya. Dan yang terakhir dari karakteristik fonemik, fonetik dan fonemik itu di dalam suatu suku kata atau silabe bahasa Mandarin itu selalu ada 3 unsur. Walaupun tidak semua ya 3 unsur ini ya, tetapi yang paling utamanya ada unsur yang disebut yinmu ini ya. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama shengmu, yinmu, dan shengtiao ya. Jadi di sini unsur awal atau inisial, kemudian unsur akhir atau final ya. Kemudian yang ketiga adalah tona atau nada. Jadi ada 3 unsur ini di dalam sebuah suku kata ya. Nah, kemudian di dalam unsur akhir ini yinmu ini dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang dikatakan sebagai bunyi awal, bunyi inti, dan bunyi akhir ya, atau dikenal sebagai into, kemudian infu, dan inde ya. Nah, ini adalah karakteristik fonetik dan fonemik di dalam bahasa Mandarin ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian struktur ya. Morfologi itu merupakan bagian dari struktur bahasa Mandarin ya. Di sini maksudnya ya. Nah, yang pertama kita lihat morfem ya. Morfem atau bisa dikatakan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna, sehingga bisa hampir pada umumnya hampir semua karakter Han itu merupakan morfem ya, karena rata-rata banyak kan memiliki makna ya, kecuali ada beberapa karakter Han yang tidak memiliki makna ya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai morfem. Dan bila dia menjadi morfem, dia harus bergabung dengan morfem lain sehingga baru bisa berwujud morfem ya. Sehingga memang morfem itu ada yang monosilabel, ada yang polisilabel ya. Nah, ini secara umum dulu saya paparkan ya.
Kemudian dari jenis morfem yang paling menjadi perhatian dari bahasa Mandarin ini bahwa ada morfem yang bebas, morfem terikat, dan ada morfem setengah bebas. Nanti akan saya paparkan di dalam perbandingannya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya mengenai proses morfologis atau pembentukan kata. Pembentukan kata memang erat kaitannya dengan pembentukan hecengzi, ya. Jadi kata majemuk, ya. Di situ ada beberapa cara pembentukan kata di dalam bahasa Mandarin. Dan selanjutnya adalah kelas kata. Nah, kelas kata bahasa Mandarin itu jenis kata, ya, kelas kata atau zile. Nah, itu di dalam bahasa Mandarin itu umumnya ya secara garis besar dibagi dua, yaitu yang dikatakan sebagai sizi dan xuzi, ya. Jadi kata yang bermakna leksikal dan kata yang bermakna gramatikal. Jadi tidak digabung, ya, seperti halnya bahasa Indonesia, ya. Nah, ini adalah karakteristik bidang fonetik, fonemik, dan morfologi, ya. Selanjutnya saya akan paparkan bagaimana karakteristik bahasa Mandarin dalam tataran sintaksis. Dalam tataran sintaksis kita bisa melihat bahwa bahasa Mandarin itu memiliki banyak kelas kata ganda. Artinya dalam sebuah kata tidak hanya satu kelas kata saja, bisa terdiri dari beberapa kelas kata dan tentunya memiliki makna yang berbeda, ya, seperti kata ke, ya. Itu bisa berkelas kata verba, ya, memberi artinya, kemudian ke yang berkelas kata preposisi, ya, atau kata depan, ya, cizi yang artinya ke, ya, atau kepada. Nah, di sini kita bisa bisa melihat bahwa banyak sekali kelas kata ganda dalam bahasa Mandarin, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah struktur frase bahasa Mandarin itu pada umumnya adalah menerangkan, diterangkan MD, ya. Jadi di mana menerangkannya itu terletak di depan induknya atau intinya atau kata pusatnya. Ya, jadi pada umumnya membentuk struktur tinggi dan jungsin-nya di belakang. Ya. Selanjutnya adalah aspek. Ya, banyak sekali aspektual, ya, aspektualitas di sini yang di dalam bahasa Mandarin itu ada yang perfektif, ada yang imperfektif, ya. Kalau perfektif itu aspek yang sudah terjadi, ya, sudah selesai, komplit, ya, sedangkan imperfektif sebaliknya, ya, masih berlangsung, ya, sedang berlangsung. Nah, di sini. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi sintaktis. Dan dalam bahasa Mandarin itu juga terdapat subjek, predikat, objek, ya, seperti halnya bahasa yang lain, ya. Nah, di sini banyak penggunaan yang uniknya, ya, banyak penggunaan pewatas atau atributif, ya, kemudian keterangan adverbial dan juga adanya komplement atau pelengkap, ya, yang menjadi momok juga dalam tata bahasa Mandarin, ya, karena komplement itu termasuk bagian yang complicated, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah partikel struktural, ya. Partikel struktural, te, ya, te, itu ada te yang pertama, te yang kedua, te yang ketiga, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan partikel struktural ini juga menjadi pusat, ya, atau pusat sentral atau pusat dari pelajaran tata bahasa di dalam bahasa Mandarin, ya. Misalnya pertama itu menghubungkan pewatasnya dengan kata pusatnya, kemudian te yang kedua menghubungkan keterangan dengan predikatnya, kemudian te yang ketiga menghubungkan predikat dengan komplemennya. Nah, di sini penggunaan te yang ketiga itu memang te satu, te dua, te ketiga itu memang menjadi masalah juga di dalam pembelajaran bahasa Mandarin.
Selanjutnya adalah struktur kalimat. Struktur kalimat juga seperti itu, ada subjek, keterangan, predikat, objek, atau keterangan, subjek, predikat, objek, atau bisa juga subjek, keterangan, predikat, kemudian ada komplemennya. Ya. Nah, itu karakteristik bahasa Mandarin dalam tataran sintaksis. Ya. Selanjutnya dalam tataran semantik, ya, kita bisa melihat bahwa banyak kata-kata bahasa Mandarin memiliki banyak makna, ya, sehingga bisa dikatakan termasuk banyak polisemi. Ya. Polisemi itu maksudnya kata-kata yang memiliki banyak makna. Ya. Di situ banyak sekali di dalam bahasa Mandarin, ya. Kalau kita lihat di kamus saja, ya, satu lema, satu entry itu bisa memiliki banyak makna. Ya. Kemudian berhubungan juga dengan kelas katanya yang kelas kata ganda, ya, kelas kata yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang terkait dengan homonim, yaitu adanya homograf, ya, karena banyak tulisan, banyak hanzi yang hanzinya sama tapi diucapkan berbeda. Nah, ini homograf, ya. Seperti ada le dibaca liao, ada hai dibaca huan, ya. Jadi banyak hal-hal seperti itu, ya. Kemudian juga banyak juga homofon, ya, homotona, ya. Jadi sama bunyinya. Nah, ini juga menjadi karakteristik bahasa Mandarin, ya. Selanjutnya berkaitan dengan sinonim, ya, persamaan makna. Ya, kita tahu bahwa di RRT sendiri itu banyak sekali bahasa, ya, bahasa daerah, banyak sekali dialek, sehingga kosakata yang ada itu seperti bahasa daerah dikodifikasikan, ya, menjadi bahasa Mandarin baku, sehingga menimbulkan sinonim di situ. Ya, jadi banyak kata-kata. Umpamanya yang paling mudah kita bisa lihat penggunaan kosakata di utara, ya, di Tiongkok Utara tentu akan berbeda dengan di Tiongkok Selatan, ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu menimbulkan sinonim, ya. Begitu juga kosakata klasik, ya. Saya ingat minggu lalu itu sedikit juga menyinggung klasik, ya, bahasa klasik. Nah, di sini banyak sekali kosakata klasik itu yang tentunya ada yang masih digunakan di dalam bahasa Mandarin, ya, bahasa modern, ada juga yang tidak, ya. Umumnya yang masih digunakan tuh banyaknya untuk bahasa-bahasa tulis, ya, bahasa di koran, ya, seperti penggunaan partikel, ya, yang berbeda yang menggunakan kosakata klasik tersebut, ya. Selanjutnya adalah kosakata serapan, ya, bahasa asing. Nah, ini juga sangat menarik, ya, karena banyak bahasa asing itu diserap, ya, dari segi bunyinya saja, ya, banyak sekali, ya. Nah, ini menimbulkan keunikan juga dalam bahasa Mandarin itu. Nah, ini adalah segi dari karakteristik bahasa Mandarin dalam bidang semantik. Ya. Selanjutnya kita masuk pada inti materi kita hari ini, yaitu bagaimana sebetulnya, ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali, ya, bahwa kalau kita berbicara mengenai struktur, ya, itu tidak lain berkaitan tentu dengan gramatika, tata bahasa. Nah, struktur itu mencakup bidang morfologi dan sintaksis, ya, yang di awal tadi saya sudah paparkan juga, ya, apa itu morfologi, apa itu sintaksis, ya. Jadi intinya itu di kedua tataran linguistik ini, ya. Selanjutnya saya akan mulai masuk ke bidang perbandingannya. Sorry, kepencet sebentar. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke perbandingan struktur gramatika yang pertama itu tentunya kita mulai dari yang morfologinya dulu. Yaitu kita mulai dari
morfem di sini. Ya. Di awal saya sudah katakan bahwa Hanzi itu bukan mewakili atau tidak bisa mewakili sebuah fonem. Ya. Kalau di sini kita lihat tulisan yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentu sama ya, alfabet Latin ya. Jadi satu alfabet mewakili sebuah fonem ya, fonem tertentu ya seperti A, B dan sebagainya. Dan bahkan bisa berbeda karena fonem itu menjadi apa namanya? Inti dari bunyi-bunyi ujaran ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kalau di dalam bahasa Mandarin ya, penggunaan sistem tulisannya itu menggunakan Hanzi yang berupa aksara morfemis ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya morfem wo ini ya. Ini berwujud satu morfem ya, satu karakter ya, satu kata juga ya, bisa menjadi satu kata ya. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia karena menggunakan fonem, jadi tentunya kita bisa langsung melihat seperti saya ya, ada 4 fonem di situ, aku ada 3 fonem di situ ya. Begitu juga dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin bisa terlihat penggunaan fonemnya itu dari Hanyu Pinyin itu ya, ejaan Pinyin kita bisa lihat bahwa itu ada dua fonem ya. Nah, kemudian selanjutnya pembagian morfem ya. Morfem bahasa Mandarin memiliki keunikan karena di situ kita bisa lihat ada morfem yang dikatakan sebagai morfem setengah bebas ya. Jadi ada morfem bebas, ada morfem terikat, ada morfem setengah bebas. Kalau morfem bebas tentu sudah paham ya. Jadi dia bisa secara mandiri menjadi kata ya, sedangkan terikat itu harus bergabung dengan morfem lain ya baru bisa menjadi kata ya. Sedangkan yang setengah bebas ini dikatakan setengah bebas karena kalau digunakan sehari-hari tidak bisa sendirian, harus digabung morfem lain ya. Seperti pi di sini pi. 鼻子 mestinya 我的鼻子 ya,耳朵 jadi 我的耳朵 jadi tidak 我的耳 ya. Jadi disitulah yang dikatakan kenapa setengah bebas ya. Tapi kalau dalam bidang-bidang tertentu seperti dalam bidang kedokteran ya, ini bisa digunakan secara sendiri ya, sehingga dikatakan dia setengah bebas ya. Kemudian dalam bagaimana dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia sih tidak ada kesulitan sebetulnya ya, karena bebas tentu buku, main contohnya. Tapi ada kesamaan juga bahasa Indonesia dengan bahasa Mandarin ya. Jadi morfem terikatnya itu bukan hanya berupa afiks saja ya, seperti di sini bahasa Mandarin kan men ini afiks sufiks ya, sufiks pembentuk jamak ya. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia juga ada ya, jadi terikat itu seperti afiksme di sini ya. Kemudian kalau di dalam bahasa Mandarin ya ada morfem si di sini ya, si. Nah, ini dia termasuk morfem terikat ya, karena penggunaannya tidak sendiri ya, harus digabung dengan morfem lain ya, seperti sisi, pusi ya, fusi dan sebagainya. Nah, kalau bahasa Indonesia juga begitu ya. Saya memberikan contoh kata juang ya. Kita tidak pernah mengatakan juang, yuk mari kita berjuang, tidak ya, tapi berjuang ya, pejuang, perjuangan. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa morfem itu memang pada dasarnya ada yang berbentuk afiks, ada yang berbentuk pangkal atau akar di sini ya. Sama jadi bahasa Mandarin juga seperti itu, ada yang berbentuk apa namanya istilah zicui, ada yang berbentuk ziken ya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kalau morfem bahasa Inggris ya, saya rasa kalau morfem bahasa Inggris juga
modelnya seperti itu, ya. Jadi ada yang free morphem, ya, bond morphem, ya. Jadi ada yang bebas, terikat. Biasanya kalau yang terikat biasanya memang afix, ya. Kemudian kalau yang bebas ya bisa berwujud akar atau pangkal itu tadi, ya. Nah, contohnya di sini saya berikan beberapa ya, seperti woman, she, ya. Di sini kita bisa lihat ada dua morfem, ya. Morfem woman itu ada dua morfem bebas dan terikat, ya. She juga begitu, morfem bebas dan terikat, ya. Sama halnya seperti bermain, itu terikat, main bebas. Pejuang juga, kalau pejuang dua-duanya terikat, ya. Pe dan juang ini dua-dua terikat, tapi membentuk sebuah kata. Selanjutnya books, talking juga gitu, ya. Books ada dua morfem, ya, book dan sufiks s ini, ya, menunjukkan bentuk jamak, ya. Talking juga gitu, talk dan ing, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam bidang morfem sebetulnya antara bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris memang istilah anak sekarang beti ya, beda tipis lah ya, nggak terlalu jauh perbedaannya, ya. Karena intinya itu ada morfem yang berwujud afiks atau imbuhan, ya. Ada morfem yang berwujud istilahnya akar, pangkal, ya, dasar itu di situ. Ya, selanjutnya kita beralih masih berkaitan dengan afiksasi, ya. Nah, afiksasi itu atau pengimbuhan itu, imbuhan, ya. Dari sini kita bisa lihat, ya, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau dilihat kok banyakkan afiksasi dalam bahasa Indonesia, memang, ya. Jadi bisa dikatakan sebetulnya bahasa Indonesia juga bukan bahasa yang mudah, ya, karena biasanya orang asing kesulitan belajar bahasa Indonesia itu karena banyaknya afiks ini, ya, dan bisa banyak sekali proses-proses yang berbeda, ya, walaupun misalnya kita lihat sebagai prefiks, ya, tapi kalau digabung dengan kata dasar yang lain akan berubah bentuknya, ya. Nah, itulah yang membuat sulit dalam bahasa Indonesia itu, ya. Nah, kita sekarang melihat afiks dalam bahasa Mandarin, ya. Ada prefiks, ada sufiks, ya, ada imbuhan awalan, ya, berupa awalan, atau istilahnya di sini qianjui, ada yang berupa sufiks hojui, ya. Nah, di sini akhiran, ya. Nah, afiks, prefiks dan sufiks itu berkaitan dengan yang dikatakan sebagai infleksi dan derivasi, ya. Infleksi itu sebetulnya dia bisa dikatakan pembentukan kata, ya, proses morfologis di sini, tapi dia membentukkan kata baru, ya, yang tentunya dihasilkan dari proses morfologis dan biasanya tidak mengubah kelas kata, ya, tidak mengubah kelas kata. Nah, di sini saya berikan contoh ta, ya, di sini ta berupa taizi, pronomina, kata ganti, bila digabungkan dengan sufiks men, ya, sufiks yang menunjukkan bentuk jamak, ya, menjadi tamen. Nah, di sini tidak ada perubahan kelas kata, ya. Jadi biasanya dia terikat dengan suatu struktur bahasa, ya, di dalam suatu paradigmatisme, ya. Nah, ini yang dia bisa disebutkan sebagai sama-sama berkelas kata ganti atau taizi atau pronomina istilahnya, ya. Nah, bagaimana dengan derivasi? Derivasi itu proses morfologis, ya,
atau apa namanya proses morfologis afiksasi yang biasanya menimbulkan perubahan kelas kata. Ya. Umpamanya di sini saya memberikan contoh dalam bahasa Mandarin verba atau kata kerja atau tung zi zuo, ya, bergabung dengan sufiks zhe, ya, jadi zuo zhe di sini berubah kelas katanya, ya, yang tadinya tungzi menjadi mingzi, ya, yang tadinya verba kata kerja berubah menjadi noun atau nomina, ya, mingzi di sini karena adanya sufiks zhe di sini. Nah, ini yang contoh derivasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bandingkan dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, ini banyak sekali, ya, afiksasi. Afiks dalam bahasa Indonesia ada prefiks, awalan, infiks, sisipan, kemudian ada sufiks akhiran, ada konfiks atau sirkumfiks yang berupa gabungan di situ, ya, munculnya bersamaan, ya, seperti pean itu konfiks, ya. Kemudian kombinasi afiks, ya. Dan yang terakhir yang bisa dikatakan terbaru, ya, terbaru ada beberapa orang yang menganggap itu termasuk afiks, ya, yaitu model simulfiks, ya. Nah, sekarang kita lihat bahasa Indonesia juga sebetulnya ada sih infleksi derivasi, tapi tidak seperti bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris itu paling banyak sekali, ya, proses afiksasi ini. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia memang yang paling banyak itu proses afiksasi menggunakan prefiks, ya. Seperti me di sini, prefiks me ditambah kata kerja atau verba tunggu menjadi menunggu, ya, ini tetap tunggu, tetap tidak mengalami perubahan, sama-sama kata kerja verba, sehingga dia masuk ke infleksi, ya. Kemudian ada juga yang me dan ditambah dengan misalnya me prefiks ini digabungkan dengan kata jamur, ya, atau morfem jamur yang merupakan nomina, ya, sehingga menghasilkan kata menjamur. Nah, ini berubah kelas kata, ya. Nah, ini yang disebut bahwa tidak selamanya me dalam bahasa Indonesia itu tidak mengubah kelas kata, bisa juga mengubah kelas kata, ya, seperti menjamur ini. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ya, karena kebanyakan memang karena infleksi itu ditunjukkan seperti apa namanya kala tenses, ya, kemudian aspek itu berkaitan dengan infleksi, jadi banyak verba-verba yang diikuti oleh sufiks di belakangnya. Saya memberikan contoh di sini, ya, dog di sini, dog nomina, ya, kata benda, ya, bila ditambah sufiks s menjadi dogs, ya. Nah, ini dia tidak mengubah kelas kata, ya, tetap nomina. Kemudian kata happy yang berkelas kata sifat, ya, adjektifah, bila ditambah sufiks happiness, ya, jadi dia menjadi nomina. Ini merupakan derivasi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sebetulnya memang kalau dilihat bahasa Mandarin sih nggak sulit, ya, kalau untuk bidang yang afiks ini, ya, karena memang pada dasarnya bahasa Mandarin khususnya yang prefiks, ya, yang prefiks itu seperti prefiks yang dipaksakan, ya. Jadi mengikuti teori barat yang ada, mengikuti teori dari bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan berikutnya adalah pemajumukan, ya.
Pemajemukan dalam bahasa Mandarin sangat produktif ya, jadi membentuk hecengzi ya, seperti kata xixi, guojia, huoci, ya, niunai, shuoming. Nah, di sini tentunya penggabungan dari morfem satu dengan morfem yang lain yang memiliki arti yang berbeda kemudian digabungkan menunjukkan makna yang berbeda juga, ya, makna baru. Nah, kalau bahasa Indonesia juga ada ya pemajemukan ya, seperti rumah sakit, kereta api, kaca balau dan sebagainya. Dan biasanya kalau yang bentuknya sudah padu itu ditulis serangkai. Ya. Bahasa Inggris juga begitu, ada compounding ya, jadi apa namanya penggabungan ya antara satu kata dengan kata yang lain, ya, morfem yang satu dengan morfem yang lain. Ya. Nah, pemajemukan atau di sini kata majemuk tentunya kalau secara teori kata majemuk itu tidak bisa disisipi, tidak bisa diperluas ya, tidak bisa ya. Karena kalau yang bisa disisipi itu adalah frase ya, frasa kalau orang umumnya menyebut frasa ya. Kalau yang baku frase ya. Nah, di sini membedakan frase dengan kata majemuk, frase itu bisa disisipi, bisa diperluas, tapi kalau kata majemuk tidak. Ya. Namun di sini ada keunikan bahasa Mandarin yang berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Ada beberapa bentuk kata majemuk ya yang bisa disisipi. Ya. Jadi dikatakan sebagai lihezi. Ya. Jadi bentuknya majemuk tapi dapat disisipi. Ya. Misalnya kata sui jiao. Ya. Nah, bisa disisipi dengan sui wu jiao misalnya. Ya. Jadi beberapa contoh lah ya. Nah, kemudian kalau tentunya tadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini taat azas ya, taat azas ya. Kalau bahasa Mandarin memang saya melihat banyak ketidakkonsistenan di dalam bahasa Mandarin. Ya. Jadi ada yang majemuk bisa disisipi ya, seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke struktur frase. Ya. Sebelum masuk ke struktur kalimat, tentunya kita masuk dulu ke struktur frase ya. Jadi ada dalam tataran sintaksis itu mulai dari kata, naik ke frase, naik ke klausa, naik baru ke kalimat. Ya. Nah, sekarang kita masuk struktur frase yang tadi di awal saya sudah menyebutkan ya, menerangkan, diterangkan ya. Pada umumnya struktur frase bahasa Mandarin itu seperti ini ya. Jadi tapi banyak juga yang frase lain di dalam bahasa Mandarin yang tidak menggunakan struktur menerangkan diterangkan ini ya. Ini saya secara umumnya dulu ya. Nah, jadi yang menerangkan itu berada di depan kata induknya, di depan intinya, di depan pusatnya ya. Kalau struktur bahasa Indonesia diterangkan, menerangkan, kembalikan. Ya. Nah, struktur frase bahasa Mandarin itu sama dengan struktur bahasa Inggris sama dengan bahasa Mandarin. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini, 我的书, my book. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, buku saya. Kemudian, 我们的中文老师. Ya, nah di sini guru bahasa Mandarin kami, or Mandarin teacher. Ya, nah di sini tentu kita bisa lihat antara bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris ada kemiripan struktur frasenya. Ya. Kemudian Tafang di sini rumah yang besar, ya, big house. Nah di sini terlihat adanya bisa dibandingkan di sini bahwa kalau bahasa Indonesia ini seperti diterangkan menerangkan, bahasa Mandarin menerangkan diterangkan sama seperti bahasa Inggris ya. Nah ini yang kadang-kadang juga terbawa bahasa ibu kita, terbawa bahasa Indonesia. Jadi kalau banyak sekali pengguna penutur bahasa Mandarin ya yang suka terbawa dengan struktur bahasa Indonesia itu. Ya. Misalnya kalau saya banyak sekali sering kata laoshi saja ya.
Kata Laoshi misal seharusnya kan misalnya Wang Laoshi, ya Li Laoshi, Zhang Laoshi, ya tapi banyak sekali orang menyebutkan kebalik, Laoshi Zhang, Laoshi Li, itu kan sebetulnya mengikuti struktur dari bahasa Indonesia, ya tidak mengikuti struktur frase dari bahasa Mandarin. Ya. Nah ini yang berkaitan dengan struktur, ya struktur frase. Ya. Selanjutnya kita bisa melihat kategori gramatikal, ya. Jadi kalau di dalam sintaksis itu ada kategori gramatikal. Istilahnya ada yang primer, ada yang sekunder. Ya. Kalau kategori gramatikal primer itu berkaitan dengan kelas kata. Ya. Nah, kalau kategori gramatikal sekunder itu banyak. Jadi misalnya dari jumlah, genus, kemudian ada kala, ada aspek, ada modus dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memaparkan mulai dari kategori gramatikal jumlah, ya. Nah, ini tidak seperti bahasa Inggris, ya. Bahasa Mandarin ada kemiripan dengan bahasa Indonesia untuk menunjukkan jumlah, ya. Jadi kategori gramatikal jumlah dalam bahasa Mandarin itu dinyatakan secara leksikal, yaitu berupa numeralia, ya, atau suzi, kemudian juga berupa kata penggolong, liangzi, ya. Atau bisa juga menggunakan sufiks men untuk pronomina dan nomina terbatas, ya. Jadi tidak semua nomina serta merta bisa, ya. Jadi ada hanya beberapa, hanya tidak banyak lah, ya. Nah, kalau bahasa Indonesia juga begitu, ya. Kategori gramatikal jumlah itu dinyatakan secara leksikal, ya. Jadi sama, jadi menggunakan numeralia, kata bilangan, dan menggunakan kata penggolong atau istilahnya kata bantu bilangan, ya. Ada yang menyebutkan kata bantu bilangan. Nah, umpamanya di sini liang penshu, ya. Ini kalau dilihat kan strukturnya sama, ya, 2 buah buku, ya. Yang di sini menunjukkan suzi, kata bilangan, ya, numeralia. Pen di sini, ya, menunjukkan kata penggolong untuk buku, ya. Jadi di sini disebut 2 buah buku, ya. Begitu juga dengan contoh yang berikutnya, utiaoyu, ya, 5 ekor ikan, ya. Jadi strukturnya sih sama, ya. Jadi tidak sulit, ya, 5 ekor ikan, ya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, sankenir, ya, 3 orang wanita, ya. 3 orang, ya, wanita. Nah, di sini kita bandingkan dengan bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris tentunya berbeda, ya. Jadi kategori gramatikal jumlah itu dinyatakan bisa secara leksikal dan juga gramatikal, ya. Kalau gramatikal itu bisa menggunakan sufiks, ya, menunjukkan jamak seperti s di situ tuh books, ya, dan tetap menggunakan bilangan tuh, ya. Kemudian 5 fish, nah ini di sini tidak berubah, ya. 3 women, ya, nah ini berubah. Jadi makanya dikatakan tidak berubah, ada yang berubah tak beraturan, ya. Nah, ini yang membuat kita bisa melihat bahwa kadang-kadang bahasa Mandarin itu mirip dengan bahasa Indonesia, kadang-kadang mirip juga strukturnya dengan bahasa Inggris, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kategori gramatikal yang lain, yaitu genus atau jenis, ya. Nah, di sini kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Jerman itu paham, ya. Ada genus itu lebih jelas, ya, di dalam bahasa Jerman ada die, der, das gitu, ya. Nah, itu ada yang dikatakan maskulin, feminin, ya, netral. Kalau di dalam bahasa Mandarin hanya ditunjukkan oleh radikal anzi yang berbeda, ya. Seperti contohnya ta, ya. Nah, di sini menggunakan radikal orang, ya, ren, ini yang menunjukkan
laki-laki, tapi tidak selalu ta yang bentuk ini laki-laki ya. Kadang-kadang orang menganggap ta yang ini semua ya. Nah, kalau yang ta berikutnya ini nih, nah radikalnya nih perempuan. Nah, di sini menunjukkan jenis kelamin bahwa dia perempuan ya. Yang pertama dia laki-laki, dia perempuan ya. Ada juga ta yang menunjukkan apa namanya, benda atau binatang ya, dengan radikal yang berbeda juga ya. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia untuk kategori gramatikal jenis atau jenis ini memang nggak banyak ya, karena berupa sufiks man, wan, wati ya. Nah, dia berasal dari bahasa Sanskerta ya. Jadi seniman menjadi seniwati, karyawan, karyawati ya. Jadi kategori gramatikal jenisnya memang tidak banyak ya. Nah, dalam bahasa Inggris juga sudah Bapak Ibu sudah paham ya. Ada he laki-laki, she perempuan ya. Nah, itu yang menunjukkan tentunya berbeda ya. Penulisannya berbeda, ucapannya berbeda ya. Kalau dalam bahasa Mandarin kan hanya dari segi Hanzi-nya ya. Kalau ini bisa dilihat semuanya berbeda ya, dari segi fonemnya berbeda ya. Nah, selanjutnya kategori gramatikal kala atau tenses ya, tenses ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang yang mau belajar bahasa Mandarin sering bertanya ya, sebetulnya bahasa Mandarin itu mengenal tenses nggak sih gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang ingin belajar Mandarin itu ingin tahu seperti itu, karena kalau bahasa Inggris kan banyak sekali tenses itu ya. Tenses itu menjadi momok dalam belajar bahasa Inggris ya. Saya pun sampai sekarang untuk tenses itu, apalagi kalau nggak salah ada 16 tenses ya. Saya juga kurang tahu, mungkin ibu yang mengajar bahasa Inggris lebih paham ya. Nah, itu banyak sekali tenses dalam bahasa Inggris ya, sehingga kadang juga saya kesulitan juga untuk ini harus menggunakan tenses yang apa nih, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Mandarin sebetulnya jauh lebih mudah ya, karena sebetulnya memang kala itu atau tenses itu bukan berarti sama sekali tidak ada, bukan berarti seperti itu ya. Jadi kalau kita paparkan ya, apa sih itu kala itu apa, tenses itu apa ya. Jadi bisa dikatakan kala itu adalah kategori gramatikal, tentunya kategori gramatikal sekunder yang berhubungan dengan waktu ya. Nah, ini biasanya dikatakan tenses itu karena ditunjukkan atau dinyatakan oleh perubahan verba. Sedangkan di dalam bahasa Mandarin tidak ada perubahan verba yang menunjukkan waktu itu ya. Sehingga maka banyak orang mengatakan, oh nggak kenal tenses ya. Nah, umpamanya di sini, wo cuo tian qu le. Ya, nah, ini bisa hanya dinyatakan secara leksikal, ada cuo tiannya, kemudian ada le-nya, walaupun le sendiri itu menunjukkan aspektual, bukan menunjukkan kala sebetulnya. Ya, karena le itu tidak selalu untuk menunjukkan yang sudah berlalu, ya, bisa juga yang baru terjadi, bisa juga yang akan datang, jadi tergantung dari penggunaannya ya. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia ya? Nah, kategori gramatikal genus atau kategori gramatikal kala atau tenses di dalam bahasa Indonesia ini juga sama seperti bahasa Mandarin ya. Jadi dinyatakan secara leksikal ya. Saya pergi kemarin ya, perginya tidak mengalami perubahan ya. Jadi sama seperti bahasa Mandarin, kata ci tidak mengalami perubahan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris jauh berbeda ya. Bahasa Inggris yang tadi saya katakan tensesnya sangat banyak ya. Nah, yang dikatakan memang dia sangat inflektif penggunaannya, menggunakan sufiks, bahkan menggunakan kata kerja yang berubah ya.
Nah, seperti I went yesterday. Ya. Nah, di situ bentuk go jadi went. Ya. Nah, ini yang membuat pembelajar bahasa Mandarin ya agak sedikit lega lah ya, karena kita sudah kesulitan belajar Hanzi, kita sudah kesulitan belajar nada, tona. Masa ia harus ditambah dengan kesulitan belajar tenses ya? Tentu tidak ya. Namun bukan berarti bisa dikatakan mudah ya, karena banyak juga hal-hal yang berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Terutama di sini saya akan melanjutkan dengan kategori gramatikal yang lain ya, yaitu yang disebut dia kategori gramatikal aspek, aspektualitas ya. Di sini aspek itu banyak orang yang salah kaprah ya, menyamakan kala dengan aspek, menyamakan tenses ya, tense dengan aspek ya. Padahal itu sebetulnya agak sedikit berbeda ya. Kalau aspek itu walaupun sama-sama kategori gramatikal sekunder ya, kemudian sama-sama dia menunjukkan waktu ya, tapi dia menyatakan cara untuk memandang. Jadi cara untuk memandang waktu secara internal ya, dalam suatu situasi ya. Nah, situasi itu yang seperti apa? Situasi itu misalnya situasi sedang berlangsung, situasi yang masih berlangsung, atau situasi yang terus berlangsung, bahkan ada juga situasi yang selesai ya, yang sudah komplit di sini. Nah, itu yang dikatakan sebagai aspek ya. Nah, di dalam bahasa Mandarin ya, aspek itu bisa dinyatakan secara leksikal dan gramatikal. Nah, kalau leksikal ini sih mudah ya, sama seperti bahasa Indonesia ya. Misalnya dinyatakan secara leksikal dengan menggunakan kata sedang ya, sudah, telah. Itu menunjukkan aspek ya. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin ya dinyatakan secara gramatikal itu dengan menggunakan partikel aspektual ya, seperti ada le, ada zhi, ada kuo ya. Nah, di situ. Nah, kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris memang juga mengenal aspek ya. Aspek itu memang dinyatakan, umumnya dinyatakan secara gramatikal ya, berupa sufiks seperti ing dan sebagainya. Tapi juga dinyatakan secara leksikal ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 我在看电视 ya, saya sedang menonton TV, I'm watching television. Nah, di sini tentu kalau dari segi struktur sebenarnya mirip ya, saya sedang menonton televisi ya. Cuma bedanya kalau bahasa Inggris memang watch-nya ditambah ing ya, karena menunjukkan sedang di situ ya. Kemudian I-nya ditambah M ya, karena nah itu yang membuat perbedaan itu. Ya. Kemudian 我看了一本很有意思的小说 ya. Saya sudah membaca sebuah novel yang sangat menarik ya. Nah, di situ penandanya ada le ya, yang menggunakan yang bisa diterjemahkan sudah ya, yang tentunya menunjukkan aspek perspektif ya. Di sini kalau dalam bahasa Mandarin le bisa menunjukkan aspek perspektif ya. Kalau cai di situ menunjukkan aspek imperfektif ya, yang menunjukkan progresif ya. Nah, kalau bahasa Inggris, I'm watching television, I read an interesting novel. Nah, di situ yang membuat sulit adalah perubahan verbanya itu ya, karena dipengaruhi oleh bentuk-bentuk inflektif ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur gramatika kalimat dari segi kalimat ya. Kalau tadi
kita bisa bernapas lega ya, bahwa bahasa Mandarin tidak ada tensi seperti bahasa Inggris yang segitu banyak ya. Nah, kalau dalam struktur kalimat bahasa Mandarin itu sebenarnya mirip sih ya, subjek, predikat, ada subjek, ada predikat, ada objek, tapi yang sedikit berbeda adalah letak dari keterangan adverbial atau cuangwi itu berbeda ya. Ya letaknya setelah subjek atau sebelum subjek, itu apa namanya, tidak seperti bahasa Indonesia yang baku itu kan keterangan harus di belakang ya, sama juga dengan bahasa Inggris. Tapi seperti kalau bahasa sehari-hari ya, kadang-kadang bahasa Indonesia kan keterangan mau diletakkan depan belakang ya, bisa ya seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin tidak ya, jadi harus ada tempatnya. Seperti 我吃面包 ya, yang makan roti, he eats bread ya. Nah, di situ tidak ada perubahan verbanya ya, urutannya juga mudah, subjek, predikat, objek ya, sama ya. Cuma kalau bahasa Inggris memang karena di situ menunjukkan present ya, ada apa namanya, menggunakan he, tentunya ada s di belakang it's-nya, di belakang verbanya ya. Kemudian lagi misalnya ada keterangan waktu ya, 我在北大学习汉语 ya, saya belajar bahasa Mandarin di Universitas Beijing. Jadi di sini kita bisa lihat ya, saya di Universitas Beijing belajar bahasa Mandarin. Nah, di situ dia ya, ia belajar bahasa Mandarin di Universitas Beijing. Nah, di sini apa peta di sini kita bisa lihat ya, keterangannya kan bukan di belakang ya. Nah, seperti juga di dalam bahasa Inggris ya. Jadi sebetulnya memang dari segi struktur ya, dari segi gramatika, bahasa Mandarin memang ada letak kesamaannya dengan bahasa Indonesia, ada yang samanya juga dengan bahasa Inggris, tapi ada juga berbedanya dengan bahasa Indonesia, ada juga berbedanya dengan bahasa Inggris. Jadi memang namanya bahasa itu kan sifatnya, salah satu sifat bahasa memang universal ya, tapi ada keunikannya masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa struktur bahasa Mandarin itu juga punya keunikannya tersendiri ya. Jadi tidak selamanya dikatakan sulit, tapi tidak juga selamanya kok kayaknya mudah banget ya belajar bahasa Mandarin itu kalau kita melihat tidak ada tidak ada tensis di situ ya. Kemudian kok strukturnya mirip bahasa Indonesia ya. Nah, memang banyak orang yang berkata seperti itu ya. Tapi memang yang menjadi momok dalam belajar bahasa Mandarin itu memang Hanzi dan atau karakter Han itu dengan nadanya, tonanya. Ya. Kalau hal yang selama pengalaman saya mengajar ya, kalau mahasiswa itu kesulitan itu di dalam struktur bahasa Mandarin itu yang mereka menganggap sulit adalah komplement ya, dan aspek le terutama ya, itu memang sering menjadi kesulitan dalam penggunaan itu ya, dan tentunya yang berkaitan dengan partikel-partikel ya, seperti yang tadi ada te yang pertama, te kedua, te ketiga. Baik, mungkin sampai sini dulu pemaparan saya. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke Ibu Cendra. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yuli. Ya, pemaparan yang bagus sekali ya, dan cukup mendetail ya tentang perbedaan dari tata bahasa dalam bahasa Mandarin maupun Indonesia dan Inggris. Ya, ini sudah ada pertanyaan ya dari Bapak Ardian Cangyanto, akan saya bacakan dahulu.
Selamat malam, Bu Yuli. Ingin bertanya apakah Puso bisa dikatakan sebagai satuan terkecil dalam bahasa Mandarin? Mengingat aksara wo terdiri dari dua ya, atau misalnya y yang jika dipecah menjadi yen dan i. Bagaimana fungsi Puso dalam bahasa Mandarin? Terima kasih, Bu Yuli. Iya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali nih dari Pak Ardian ya. Karena memang Puso itu memang kan berkaitan dengan Hanse atau istilahnya radikal ya. Jadi sebetulnya kan Puso atau radikal itu mempermudah untuk kalau kita mencari makna, mencari arti di dalam sebuah kamus. Ya. Jadi kita harus paham dulu nih radikalnya apa nih, ya, atau pusonya nih apa dulu, ya. Baru kemudian kita lihat di kamus, dicari radikalnya, kemudian sisanya di belakangnya atau di bawahnya, ya. Kadang-kadang kan radikal ada yang di depan, ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Jadi tidak tentu. Nah, di sini kalau kita lihat apakah bisa dikatakan menjadi satuan terkecil dalam bahasa Mandarin? Kalau dikaitkan dengan teori linguistik, ya, satuan terkecil itu adalah fonem. Dia dapat membedakan makna. Ya. Jadi seperti fonem bahasa Mandarin itu ada yang sifatnya segmental, ada yang sifatnya suprasegmental. Ya. Jadi kalau segmental itu berupa konsonan vokal, ya. Kalau suprasegmental itu berupa nada, ya, sosial. Nah, itu tadi. Jadi kalau saya kaitkan dengan teori linguistik itu seperti itu. Jadi kalau misalnya yang paling mudah lah kita ambil contoh kata mai dengan mai. Nah, itu fonem suprasegmental ya yang menjadi pembeda makna. Nah, kalau dikaitkan kalau kita lihat kalau kita lihat Puso sendiri, ya, kalau saya pribadi ya, mungkin pendapat orang akan berbeda ya. Puso itu tidak bisa dijadikan secara umum ya. Jadi memang ada yang bisa karena punya makna, ada juga yang tidak, artinya punya makna dan bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, kalau secara umum memang tidak bisa dijadikan satuan terkecil itu. Ya. Kalau untuk jadi bagian mungkin bisa, ya. Tapi kalau kita mengatakan sebagai satuan terkecil dalam bahasa Mandarin tidak, ya, karena biasanya kalau yang menjadi satuan terkecil itu bisa secara umum ya punya makna, bisa membedakan makna juga, ya, yang terutama bisa membedakan makna. Jadi ada beberapa ya, misalnya kata aksara di sini seperti aksara i, ada yen, ada u di sini, ya, memang dua-dua punya makna, ya, sehingga kalau digabungkan mempunyai makna baru. Nah, ini mungkin kaitannya dengan karakter Han itu sendiri ya. Karakter Han itu kan pembentukannya bermacam-macam modelnya ya. Ada yang penggabungan huruf ya dan sebagainya itu. Nah, di sini bisa juga dikatakan sebagai penggabungan huruf. Ya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan, jadi sebetulnya fungsi Puso itu sebetulnya apa ya? Tadi saya sudah paparkan. Jadi memang kalau orang untuk pertama ya bisa mengandung makna ya. Puso itu bisa mengandung makna dari kata-kata yang berkaitannya menggunakan radikal tersebut ya. Jadi ada makna yang terkandung di situ ya. Kemudian juga bisa untuk membantu kita mencari makna kata di dalam kamus ya. Tapi yang paling utama memang ada kandungan maknanya di situ ya. Seperti kalau kita
apa ya, kalau kita melihat kata one, ya, kata one itu, sorry, jangan kata one, apa ya, ya one sajalah yang paling mudah lah ya, yang semua mungkin sudah paham ya, Xingwen, ya, one di situ. One di situ kan ada mennya, ada call-nya, ya. Nah, di situ bisa dilihat mengandung makna. Kenapa kalau one itu artinya bertanya? Ya, jadi mungkin kalau kita mengetuk pintu orang ya, terus bertanya. Jadi apa, bertamu ke rumah orang, mengetuk ya pasti kan bertanya. Ada Ibu Chan dan sebagainya, itu mungkin seperti itu ya. Jadi kalau penggunaan apa fungsi dari usus sendiri, jadi mengandung makna dari aksara-aksara yang menggunakan radikal-radikal tersebut ya. Seperti tadi kata-kata yang lain ya, itu juga banyak yang menggunakan puso-puso tertentu ya, yang mengandung makna dari kata yang menggunakan radikal tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Ardian. Mungkin kalau belum puas bisa ditanyakan, atau mungkin ada tanggapan yang lebih bisa dipahami. Iya. Bagaimana Pak Ardian? Sepertinya cukup, ini beliau udah mengetik cukup jelas Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ardian atas Penanya pertanyaannya. kedua ini Bapak Arif, dari tadi saya lihat sudah raise hand ini. Silahkan bisa bicara langsung. Izin off cam nggak apa-apa ya, Bu Yuli? Iya, tidak apa-apa Pak Arif. Silakan. Kebenaran saya bukan pembelajar bahasa Mandarin, Bu, dan saya juga bukan ahli linguistik, tapi saya pernah jadi pengajar bahasa Jerman. Nah, saya mau tanya beberapa hal. Yang pertama, kalau dari sudut pandang saya sebagai orang awam, bahasa Mandarin itu secara fonologi menarik karena kata-katanya itu kan kebanyakan kalau nggak monosilabik, bisilabik gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa Eropa kan itu multisilabik, Bu. Satu kata itu silabiknya itu sangat panjang. Nah, secara historis apa yang membentuk bahasa Mandarin, ataupun mungkin rumpunnya Mandarin? Mandarin kan rumpunnya Sino-Tibetan ya. Nah, itu apa yang membentuk bahasa-bahasa Sino-Tibetan sehingga mempunyai karakter unik kayak gitu? Apakah ada bukti-bukti sejarah, misalnya dulu bahasa Sino-Tibetan mungkin seperti bahasa lainnya polisilabik gitu, apakah ada bukti seperti itu? Atau memang dari awal tuh sudah monosilabik dan bisilabik gitu? Itu pertanyaan nomor satu mungkin, Bu. Itu. Terus pertanyaan kedua ini, di daratan Tiongkok kan selain Mandarin, itu kan ada juga bahasa-bahasa lainnya ya, seperti bahasa di Guangdong dan lainnya gitu. Nah, itu kalau di ranah linguistik itu bahasa-bahasa itu dilihatnya sebagai dialek atau dilihat sebagai bahasa gitu. Nah, kadang kan dikotomi antara dialek dan bahasa itu tipis, tapi biasanya kan kalau masih bisa saling memahami sampai 70% itu kan masih dianggap dialek gitu. Nah, karena saya bukan pembelajar Mandarin, saya nggak tahu sebenarnya mutual intelligibility-nya itu gimana tuh antara bahasa Mandarin dengan bahasa-bahasa lainnya yang ada di daratan Tiongkok. Itu pertanyaan kedua. Terus ini pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir ini jadi gini, saya kan sedang tulis buku peradaban Melayu kuno. Nah, itu sumber historiografi saya banyak baca naskah-naskah kuno Tiongkok yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan ke bahasa Inggris. Nah, masalahnya di situ banyak disebutkan nama-nama tempat, tapi itu kan masalahnya karakter-karakter Han yang digunakannya itu di abad pertengahan dan bahkan paling awal tuh abad 6, abad ke-7. Nah, bagaimana kita bisa merekonstruksi bunyi yang dilambangkan karakter-karakter Han di abad seperti itu gitu. Karena kan seperti kita tahu karakter Han itu kan melambangkan makna ya. Satu karakter itu berarti satu kata.
Jadi beda dengan alfabet Romawi, satu aksara melambangkan bunyi gitu kan. Kalau kita lihat alfabet Romawi, misalnya saya baca teks Jerman abad ke-6, abad ke-5, saya bisa langsung tahu bunyinya gitu, karena memang alfabet Romawi kan melambangkan bunyi. Tapi kalau karakter Han gimana ya kita bisa merekonstruksi atau menduga bunyinya itu pada abad ke-6 ini seperti apa? Karena itu kalau dalam ranah penerjemahan naskah saya lihat selalu jadi masalah. Jadi ketika kita mau baca misalnya catatan Biksu Yiching gitu dari abad ke-6 mengenai nama suatu tempat tuh saya lihat interpretasinya panjang sekali. Ada yang menginterpretasikan, oh Yiching nih maksudnya tempat ini tuh adalah ini kalau di bahasa Melayu. Ada lagi yang bilang ini karena ada kesulitan itu. Nah menurut pandangan Bu Yuli gimana cara menyelesaikan itu? Itu aja Bu, mungkin 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Arief. Ya, pertanyaannya juga cukup menarik ya. Yang pertama adalah tadi berkaitan dengan kenapa kosakata bahasa Mandarin banyak yang monosilabis dan bisilabis ya. Jadi sebetulnya dulu itu berhubungan dengan bahasa klasik. Kalau bahasa Cina klasik ya istilahnya itu atau kebanyakan itu adalah menggunakan atau berbentuk monosilabis ya. Jadi kosakata klasik itu banyak menggunakan bentuk yang satu suku kata ya, monosilabis. Namun kemudian berkembang ke bahasa yang modern dengan menambah morfem atau mengubahnya menjadi kebanyakan bisilabis. Itulah yang membuat kenapa banyak kosakata bahasa Mandarin itu berbentuk bisilabis ya. Namun ada juga yang bentuknya polisilabis. Biasanya saya kalau mengkategorikan, dikotomikan monosilabis dan polisilabis itu, kalau yang mono satu, kalau yang polisilabis itu lebih dari satu itu, kalau karena memang bahasa Mandarin kan jarang yang bentuknya polisilabis. Banyak kan kalau polisilabis itu yang serapan bunyi biasanya ya, yang polisilabis. Nah, misalnya di sini kalau zaman dulu itu misalnya kalau kita menyebutkan matahari itu karena hanya satu suku kata monosilabis, kita menggunakan kata re ya, matahari. Tapi kalau bahasa modern kita tidak lagi menyebutkan re tapi tayang. Ya. Nah, menjadi 2 suku kata ya, yang modern. Nah, itu yang membuat perubahan kosakata dari yang modern dari yang klasik menjadi modern. Jadi banyak sekali bahasa klasik yang zaman dulu itu bentuknya monosilabis, kemudian diubah menjadi polisilabis, bisilabis atau polisilabis. Seperti itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu Mandarin berkaitan dengan apa tadi saya mencatat bagaimana dengan bahasa-bahasa yang lain ya, seperti di Guangdong dan sebagainya ya. Apakah itu merupakan dialek ataukah bahasa? Nah, ini kita kembali ke pengertian dialek dan bahasa sendiri ya. Jadi walaupun kalau dialek itu kan mengarah kepada varian ya, varian bahasa yang berkaitan dengan pemakainya atau yang berdasarkan pada pemakainya yang dikatakan sebagai dialek ya. Nah, kalau misalnya bahasa Mandarin sendiri, banyak orang yang menganggap bahasa Mandarin itu adalah dialek bahasa Tionghoa ya, karena menggunakan Peicing Hua sebagai standar bunyi ya. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain ya, jadi seperti ada bahasa Hakka
Hakka, bahasa bahasa Hokkien, itu tergolong bahasa ya. Nah, yang buat dialek itu memang dari segi pemakainya. Kalau misalnya kita misalnya mengatakan kata senme ya, ada di dalam dialek-dialek tertentu tidak menggunakan senme tapi senmo ya. Misalnya lagi air-air ini di bahasa-bahasa seperti di film lah, di mana ya saya pernah sering mendengar itu misalnya kata Weishenme menjadi sha ya. Nah itu pengaruh dari bahasa-bahasa atau dipengaruhi oleh dialek ya. Namun kalau penggunaan karakternya itu sama ya. Jadi antara pengguna bahasa di misalnya di Beijing, di Shanghai, di Guangzhou dan dimanapun itu karena menggunakan karakter Han-nya sama, mereka bisa secara tulis tentu sangat bisa berkomunikasi ya. Nah, untuk berkomunikasi secara lisan ya, kalau di misalnya kalau bahasa-bahasa dari daerah satu dengan daerah lain ya, kadang-kadang tidak bisa ya, karena akan berbeda ya. Seperti dalam misalnya ada sedikit kesamaan tapi ada perbedaannya juga ya, sama seperti bahasa Indonesia ya. Kalau kita berbicara bahasa Jawa ya, orang di Sumatera mungkin nggak paham ya, orang di Sulawesi juga nggak paham karena itu kan bahasa daerah ya. Tapi kalau misalnya seperti di Tiongkok sendiri, kalau kita berbahasa Mandarin ya, misalnya di Beijing, kemudian kita berbahasa Mandarin taruhlah di mana ya, yang di selatan lah ya, seperti di Taiwan, itu mereka bisa berkomunikasi ya. Cuma dengan sedikit perbedaannya ya, kadang-kadang perbedaan dari pelafalannya ya, perbedaan dari penggunaan kosakatanya ya. Jadi misalnya menggunakan kata misalnya tomat ya, tomat biasanya kalau di utara orang lebih sering menggunakan sihungshi ya. Tapi kalau di selatan banyak menggunakan kata fancie ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi memang ada yang di saat bisa mereka berkomunikasi, ada yang tidak ya. Jadi memang dasarnya itu kan tulisan ya, dari Hanzi, karakter Han-nya itu sama ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, nah ini juga cukup membingungkan ya, karena karakter-karakter Han pada abad ke-6 bagaimana cara merekonstruksinya ya. Nah, ini saya kaitkan dengan tadi pertanyaan Pak Ardian ya. Puso itu ya, radikal ya. Mungkin kita bisa mencari dari kamus ya, dengan mengetahui radikalnya apa dulu, baru kita bisa tahu oh ini maknanya ini ya. Jadi kalau serta-merta di situ melihat ini bacanya apa, mungkin apalagi tulisan abad ke-6 ya, saya sendiri juga belum tahu betul ya tulisan abad ke-6 ini seperti apa ya, karena memang banyak sekali tulisan Hanzi itu dari zaman abad keberapa sampai sekarang pun ya akan berbeda ya. Nggak usah yang jauh abad ke-6 ya, yang dari yang Fantizi ke Qiantizi aja itu sudah berubah jauh ya, apalagi yang dari abad ke-6 itu ya. Itu tadi ya Pak Arief, mungkin dengan cara kita melihat radikal dari karakter-karakter itu baru bisa terbantu itu, oh itu artinya ini
Ya, itu bacanya seperti ini. Kira-kira seperti itu, Pak Arief mungkin. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Mohon izin, Bu. Izin moderator. Ya, ya silakan. Tadi Pak Ardian ya. Izin, Bu. Ya, Izin komentar atas pertanyaannya Pak Arief yang nomor 3 ya. ya, Pak, silakan Pak. Kebetulan saya kan waktu itu kan membuat kronologis kedatangan Tionghoa di Nusantara ya, Bu ya. Jadi memang ada permasalahan mungkin dari bunyi ya, seperti I Ching, Hang Tai dan lain-lain kan menulis berdasarkan tulisannya itu ada satu yang saya ingat itu salah satunya itu adalah masalah nama negara ya. Poli itu sempat jadi perdebatan apakah Brunei atau Bali gitu. Nah, ya betul itu. Ya, itu Poli kan. Jadi permasalahannya adalah kita harus lihat dulu Quanhua. Kan Quanhua itu kan sepanjang peradaban Tiongkok itu kan berubah-ubah ya, nggak pernah standar sama ya. Contohnya misalnya waktu lagi saat dinasti Ming berdiri, itu Quanhua-nya kan dialek Nanjing. Saat pindah ke Beijing kan menjadi dialek Beijing dan dipertahankan sampai sekarang. Jadi yang perlu dilihat itu adalah era-eranya gitu. Misalnya seingat saya dinasti Han itu Quanhua-nya adalah bahasa yang disebut dialek Yue. Sekarang ini kita sebut Konghu. Kemudian juga kalau nggak salah dinasti Tang itu dialeknya itu ada Quanhua-nya itu adalah yang kita sebut dialek Min gitu. Harus ngelihat bagaimana penggunaan dialeknya itu ataupun yang disebut Quanhua-nya itu yang dipakai. Karena di Tiongkok itu kan permasalahannya kan mereka yang nggak abjad lah. Jadi waktu mereka menyebutkan penyebutan paling gampangnya sampai sekarang yang masih bertahan misalnya Paris, kota Paris, mereka kan menyebutkan Pali kan, atau menyebut misalnya Amerika, Mexico gitu. Jadi karena mereka itu kan nggak mengenal abjad yang seperti Romawi, jadi nggak mengenal penyebutan seperti itu, jadi mereka menggunakan aksara yang ada, yang kalau nggak salah Ibu Yuli pernah nulis dah di bukunya yang saya pernah baca mengenai masalah hijau ya, bir kan, ya, bir itu kan dari bahasa Inggris, bir diserap atau apa saya lupa di bukunya Ibu Yuli, jadi menggunakan tulisannya pun berbeda, itu mereka menggunakan aksara Mandarin untuk meniru bunyi. Dan mereka tidak punya kemampuan meniru bunyi secara tepat atau persis gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ardian. Nanti saya kalau mau nanya-nanya saya minta nomor Bapak nih lewat Mbak Lia. Terima kasih. Iya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Yulia. Iya, baik Bu Chandra. Di chat. Ini dari akun Unika Atmajaya, Saudara Frido. Selamat malam Bu Nela. Seperti yang Bu Nela katakan, mungkin bahasa Mandarin memang tidak memiliki struktur grammar yang serumit bahasa Inggris. Seperti misalnya dalam hal tenses dalam bahasa Inggris. Tapi menurut saya justru struktur bahasa Mandarin cenderung analitis, sehingga membuat bahasa Mandarin lebih sulit daripada bahasa Inggris bagi saya. Saya pernah menemukan orang yang bisa bahasa Inggris secara otodidak, tapi tidak ada yang saya temui selama ini yang bisa bahasa Mandarin secara otodidak. Dan dalam teori pemerolehan bahasa, ada yang namanya critical period. Apakah saya bisa menguasai bahasa Mandarin dari nol di umur saya yang sudah lewat 40 tahun, Bu? Demikian Bu, monggo Bu Yuli, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Frido. Ya, memang banyak sih ya orang pembelajar bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin itu membandingkan susahan bahasa Inggris atau susahan bahasa Mandarin ya. Memang masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda sih ya menurut saya ya.
Namun di sini dikatakan kenapa cenderung analitis dan membuat bahasa Mandarin itu lebih sulit itu, kemudian kenapa tidak ditemukan orang yang bisa berbahasa Mandarin secara otodidak, ini karena berkaitan dengan penggunaan sistem tulisannya. Sistem tulisannya kan menggunakan Hanzi. Jadi disitulah sebetulnya tingkat kesulitannya itu di situ. Ya, begitu juga dengan tonada. Kalau kita belajar secara otodidak bahasa Mandarin, ya memang ada yang bisa itu misalnya menggunakan YouTube ya. Terus di situ bisa melihat nadanya, tonanya, oh seperti ini, kemudian diikuti ya. Jadi sebetulnya memang tingkat kesulitannya itu seperti itu di situ ya. Kemudian dari segi grammar tadi saya sudah katakan juga memang ada bagian gramatika bahasa Mandarin yang cukup sulit ya, yang menjadi perhatian para pelajar ya di sini, seperti penggunaan komplement ya. Komplement dalam bahasa Mandarin itu cukup banyak ya, ada yang komplement yang menunjukkan hasil atau akibat, ada komplement yang menunjukkan derajat ya, derajat suatu perbuatan, ada yang menunjukkan komplement kuantitas jumlah ya, ada yang menunjukkan komplement penunjuk arah ya, seperti kalau dalam bahasa Inggris ada come, go dan sebagainya itu. Kemudian ada komplement yang menunjukkan komplement kemungkinan ya. Nah itu membuat di situ letak perhatian pembelajar bahasa Mandarin. Selain itu penggunaan partikel-partikel ya, ada partikel struktural, ada partikel aspektual, ada partikel modalitas. Nah itu yang titik sentral dari pembelajaran bahasa Mandarin itu di situ. Nah kemudian apakah saya bisa menguasai bahasa Mandarin dari nol di umur saya yang sudah lewat 40 tahun? Bisa ya, sangat bisa ya. Semuanya itu tergantung dari kemauan sebetulnya ya, niat ya, yang kita bisa manfaatkan. Kalau otodidak sekarang tuh menjamur sekali ya di channel-channel YouTube ya, ataupun di akun-akun Instagram yang menyajikan pembelajaran bahasa Mandarin ya, mulai dari yang sederhana sampai yang cukup kompleks. Jadi di situ sebetulnya. Kira-kira seperti itu tanggapan saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nela. Iya betul, saya sih pernah Bu lihat di YouTube ya. Jadi lihat ngajarin partikel-partikel gitu, misalnya apa sih? Kayak kegunaan partikel untuk kalimat pertanyaan gitu-gitu ya, kalau nggak salah pernah lihat ya. Lalu partikel yang hanya bisa digunakan untuk pertanyaan jawabannya iya atau tidak itu beda lagi ya kan? Iya. Ya gitu ya. Lalu ya macam-macam ya itu. Iya susah sih, tapi saya suka bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang gitu ya. Suka gitu bunyi bahasanya itu enak gitu. Apalagi nonton filmnya tuh, aduh langsung ngebayangin kayaknya gimana. Apalagi nonton yang Crazy Rich itu ya, Asian Rich itu apa sih film? Asian Crazy. Ya itu filmnya, aduh lagunya enak banget kan itu soundtracknya. Itu sampai saya sering kirim ke Bu Nela kan, Bu Nela ini lagu kesayangan aku gitu. Itu enak banget lagunya, itu favorit. Ya nanti mau kursus sama Bu Nela aja sambil maksi-maksi. Di sini banyak yang pintar bahasa Mandarin, Bu. Ada Bu Cinta, iya, ada Bu Dewi, ada Bu Lia Popi. Chang, Bu Popi, Bu gurunya banyak Dewi dan di sebagainya. sini. Ya, di sini banyak yang saya rasa lebih ahli lah daripada saya ya. Iya, banyak, semuanya pada jago-jago ini, satu geng, Bu Nela dan The Gang. Makasih Bu Nela, terima kasih Ibu, Ibu Suari ya, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bu Frido atas pertanyaannya.
saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Suryadi Salim. Iya, Bapak Suryadi bertanya, struktur kalimat dalam bahasa Mandarin, apakah cuma SP, SPO, SKPO, dan KSPO? Apakah bisa diberikan contohnya, terutama KSPO? Oh, oke. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Suryadi. Sebetulnya bukan hanya itu ya, bukan hanya subjek predikat, bukan hanya subjek predikat objek ya. Ini saya memaparkan hanya yang dasarnya dulu, dasarnya saja yang sederhana yang bisa dengan mudah dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Jadi ada banyak, jadi subjek predikat, kemudian subjek predikat objek, subjek keterangan predikat objek, ada juga kalau yang menggunakan komplement, misalnya subjek predikat komplement ada ditambah objek ya, bahkan misalnya kita mau memindahkan objek ke depan bisa ya, misalnya subjek kemudian di objeknya dipindah ke depan kemudian predikat ya, jadi itu kalau yang sudah lebih kompleks seperti itu ya. Nah, yang sederhana seperti ini. Nah, keterangan SKPO atau KSPO memang keterangan bisa setelah subjek ya, atau subjek keterangan predikat objek atau keterangan subjek predikat objek. Nah, misalnya kalau keterangan waktu ya, kadang-kadang kan kita sering mengatakan misalnya woman wansang kan tianjing ya. Nah, di situ kita bisa pindahkan wansangnya wansang woman kan tianjing. Nah, di situ jadi maksudnya bisa seperti itu dipindahkan ya. Nah, kalau yang untuk yang lebih lebih kompleks lagi bisa penggunaan komplement ya. Komplement itu akan lebih memperkompleks sebuah kalimat yang sederhana ya. Seperti itu Pak Suryadi, kira-kira jawaban saya. Ada yang mau disampaikan? Bagaimana Pak Suryadi? Iya. KSPO sebenarnya banyak ya Bu ya? Iya, banyak. Ya, terutama pakai keterangan waktu. Iya, itu paling banyak ya. Kalau keterangan tempat pun bisa, tapi umumnya preposisinya setelah subjek, betul. Dilesatkan preposisinya. Iya. Bagaimana Pak Suryadi? Belum ada tanggapan ini? Mungkin cukup untuk penjelasan Bu Yuli. Bu Yuli. Sorry, maaf. Di chat dia jawab CC. Oh iya, oke. Saya belum scroll chatnya. Oh ya, terima kasih kembali Pak Suryadi. Iya, selanjutnya saya beralih ke pertanyaan Lia ya. Oke, dari saudari Lia, malam Bu Yuli pernah dengar sebenarnya perbedaan gender antara tha yang pakai ren dan tha yang pakai ni baru terjadi belakangan ini. Sebelumnya adanya dibedakan antara tha manusia dan bukan manusia. Apakah benar? Ya, baik, terima kasih. Mungkin ini berkaitan dengan bahasa klasik ya. Dengan bahasa klasik memang belum dijumpai seperti tha yang menggunakan radikal ni di situ. Jadi ini mungkin kaitannya dengan bahasa klasik ya. Kalau intinya sih memang kalau yang modern kan ada tha yang pakai radikal orang di sini dengan yang pakai radikal ni, dengan kemudian yang bukan manusia, bisa benda bisa binatang ya, yang itu. Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, gimana Lia? Oke, iya. Lalu, oh dari Pak Ardian lagi. Mungkin karena basicnya adalah Sumianhua berdasarkan tulisan. Jadi yang membedakan adalah cara membacanya tapi makna tetap sama. Bagaimana fungsi Sumianhua itu dalam membangun strukturnya?
Iya. Strukturnya di sini maksudnya apa ya, Pak? Pak Ardian. Mungkin ini tadi tanggapan waktu menjawab untuk Dialog Bapak tadi ya sepertinya ya. Oh iya, menjawab pertanyaan Pak Arif tadi ya, Ya. yang bagaimana bisa berkomunikasi ya, yang Ya. antara pengguna bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di Tiongkok. Ya, ya memang kebanyakan kita bisa melihat dari tulisannya ya sih. Tapi memang bahasa tulis dan bahasa lisan itu juga terdapat di dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi memang ada sih seperti itu. Iya. Iya, selanjutnya ini dari Livora dan Jalen sepertinya lebih merupakan tanggapan ya Bu ya. Perbandingan bahasa Indonesia dan Mandarin. Indonesia 20 kata, Mandarin cukup 10 kata. Omong lebih cepat kadang kayak bertengkar. Bagaimana itu? Ya, mungkin karena mendengarnya kan menggunakan bahasa Mandarin itu bahasa bertona ya, bahasa bernada. Jadi kadang-kadang seperti nada keempat itu kan seperti orang membentak ya. Oh iya, benar. Mungkin pada waktu mengucapkan kata itu jadi kayak orang berantem ya. Ya memang banyak juga yang mengatakan seperti itu, kalau kok kayaknya nadanya kok bentak-bentak semua. Seperti itu ya. Jadi banyak orang awam juga yang mempunyai pendapat seperti itu. Iya. Iya, benar sekali. Ini saya juga jadi ingat waktu mengajar, kebanyakan nada keempat itu menurut saya paling mudah ya. Iya, betul. Tapi murid-murid itu kadang-kadang enggan mengucapkannya karena ya Iya. mungkin sungkan kali ya. Karena Iya. dibentak. Apalagi kalau nada empatnya disertai dengan bunyi yang sungci ya, bunyi yang aspirasi. Nah, itu kadang-kadang males mereka mengucapkannya. Betul sekali. Seperti contohnya cu. Misalnya woman cu, fan pa. Nah, fan nada keempat, pa juga nada keempat. Itu Iya. jadi aduh ngajarinya susah banget. Padahal kayaknya sebenarnya fan itu gampang banget gitu. Iya, betul. Betul, emang nada itu jadi momok memang kalau belajar itu sampai sekarang tuh banyak sekali yang selalu menjadi masalah itu nada. Iya. Terus ini antara bunyi ji dan chu, woman, ichi, chi, fan pa. Nah, itu kalau murid yang tidak peka, kadang-kadang mungkin dia sengaja, tapi jadinya nada keempat semua. Atau mungkin ya itu nada datar dan keempatnya jadi karena dia mungkin sungkan, takut-takut, jadi salah gitu. Iya, Di situ. iya betul. Ya. Itu sendiri sudah bikin pusing. Iya, apalagi kalau mengajar anak kecil ya. Dulu saya juga pernah mengajar anak-anak kecil gitu, umur ya 6-7 tahun, 8 tahun. Mereka males kalau belajar pengucapan tuh males ya. Mereka lebih suka nulis. Saya heran kenapa ya mereka lebih suka nulis. Mungkin karena seperti menggambar kali ya. Kalau suruh ngomong itu males mereka. Apalagi dengan saya. Kalau menurut saya yang SD itu males disuruh nulis. Oh, kebalikan. Ini malah minta disuruh nulis. Menirukan, kemampuan menirukan bunyinya mereka justru di atas anak SMP atau SMA, bahkan yang udah besar. Mereka nada keempat, mereka tidak malu-malu. Terus kemudian nada-nada yang suara-suara yang songci tadi, itu mereka bisa. Tapi kalau yang sudah gede ini, apalagi bunyi i, itu mungkin cewek-cewek malu karena kan harus bibirnya harus dimajuin. Iya. Iya, tapi mungkin tergantung anaknya juga ya. Banyak kan gitu ya. Nggak tahu, saya juga gitu. Pas kebetulan ketemu anak kecil yang suka gambar, jadi seneng nulis, disuruh nulis itu seneng, malah minta nulis aja lah.
Nanti jadinya malah seneng disuruh nulis. Saya heran juga. Kalau anak sekarang mahasiswa malah males nulis, maunya ngomong. Betul. Iya. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari Fis. Ada rekomend channel YouTube yang pakai tone sama keterangannya. Mungkin Bu Yuli bisa rekomend. Saya lupa apa ya namanya. Mungkin bisa dicari nanti kalau ada saya bantu namanya deh apa. Saya kirim linknya. Saya lupa waktu itu saya pernah lihat ya. Kalau yang pendek-pendek akun Instagram itu banyak ya, bisa ada banyak deh. Saya lupa namanya, yang nggak hafal ya satu-satu. Rata-rata pakai bahasa Inggris biasanya yang penjelasannya Iya, Kalau iya, saya ya, iya, saya iya, menemukan iya, yang betul. channel terutama native speaker, tapi pakai penjelasannya pakai Inggris seperti Iya, betul, betul, Everyday betul. Chinese itu Iya, Kin Kin Hanyu itu saya sering pakai. iya, Yang Soso iya, itu juga iya. itu pakai Iya, Inggris. mungkin bisa di search di situ, ya. Iya mungkin. Betul. Iya. Bentar nanti saya carikan juga. Iya, Bu Cenda mungkin lebih paham karena biasanya kalau yang sering buka-buka YouTube tuh kebanyakan malah anak murid-murid sekolahan ya lebih suka rajin buka YouTube. Ya. Kalau mahasiswa tuh malah males saya lihat tuh. Oh iya, oh gitu Iya, ya. banyak gitu. Saya perhatikan itu malah kok lebih pinter anak-anak SD, SMP, SMA karena mereka rajin buka YouTube, ngikutin ya. Kalau mahasiswa ya gitu. Oke. Ya, untuk link YouTube-nya sebentar ya. Untuk saudara atau saudari ini nanti saya ketik di chat. Bagaimana untuk para hadirin yang lain? Masih ada pertanyaan? Oh, ini dari Yvonne. Selamat malam, Bu. Saya sedang belajar Mandarin secara otodidak. Bisa saran dan masukan untuk pemula otodidak seperti saya. Materi webinar hari ini bagus sekali, Bu. Terima kasih banyak. Ya, demikian Bu Yuli. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yvonne. Yang pertama kalau kita belajar secara otodidak itu mungkin materi buku ajarnya ya. Kita menggunakan buku ajar apa? Ya, banyak sekali kok sekarang itu dijual ya di toko buku ya yang yang memuat banyak bahasa Mandarin memuat pembelajaran bahasa Mandarin dengan menggunakan Hanyi Pinyin-nya, ejaan Pinyin itu mempermudah kan. Nah, itu bisa dibeli ya materi seperti itu, buku-buku seperti itu. Kemudian ya tadi berkaitan tadi dengan channel YouTube tadi ya, itu juga perlu untuk yang belajar otodidak ya, karena pembelajaran nada ya tanpa kita mendengar itu akan sulit sekali mempraktekannya. Jadi harus mendengarkan baru bisa meniru. Ya. Sepertinya yang kedua hal itu yang perlu dilakukan dulu sebagai pemula belajar bahasa Mandarin seperti itu. Jadi banyak sekali buku-buku bahasa Mandarin kok dijual di toko buku ya, yang menggunakan pinyin ya, kemudian ada artinya ya, kemudian dengan tingkatan-tingkatan yang dasar ya, itu banyak dijual ya. Ada juga saya pernah menemukan yang ada CD-nya ya, ada buku yang ada CD-nya. Tapi nggak tahu sekarang ya CD apa masih bisa dipakai ya di sekarang ini ya, karena kebanyakan udah menggunakan USB ya, flash disk ya. Jadi apakah masih ada yang menggunakan CD itu? Tapi ada buku yang menjual ya. Selain itu ya melihat akun-akun lain ya, akun di Instagram ya, Facebook itu juga banyak yang
mengajar bahasa Mandarin. Atau ada lagi menggunakan gadget ya, gawai kita tuh bisa dimanfaatkan ya. HP kita bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Mandarin ya. Banyak aplikasi-aplikasi belajar bahasa Mandarin mulai dari yang sederhana hingga yang tingkat yang sulit ya. Biasanya dilihat dari HSK ya, HSK 1 sampai 6 nah, itu bisa dilihat pembelajarannya. Kalau yang sederhana mungkin bisa download yang HSK yang 1 ya, di situ bisa mulai belajar bahasa Mandarin. Kira-kira seperti itu Ibu Ivon, tanggapan saya. Terima kasih. Iya, mungkin sebelum saya tutup sekali lagi, masih ada peserta webinar malam ini yang ingin bertanya-kah? Di chat ada dari Pak Suryadi. Oh, dari Pak Suryadi lagi. Oke, pertanyaan terakhir untuk malam hari ini ya, Pak Suryadi. Akan saya baca dulu. Apakah bisa direkomendasikan aplikasi Mandarin yang membantu dalam pembelajaran Mandarin seperti Pleco, Hanbing, Hanbing Lite, dan lain-lain? CC. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Suryadi. Nah ini Ibu Cendra sudah membantu ya, ada channel YouTube yang mempelajari mengajar bahasa Mandarin ya. Selain itu di handphone kita, di komputer kita juga bisa mendownload ya aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Mandarin ya. Nah, Pleco juga ya, cuma memang kalau Pleco itu kan ada bagusnya sih sebetulnya Pleco ya. Jadi kita bisa belajar ucapannya ya, bisa juga lihat artinya ya. Tapi bahasa Mandarin itu multi makna ya. Jadi kadang-kadang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tidak terlalu membantu ya untuk tingkatan yang lebih tinggi. Kalau yang untuk dasar-dasar Pleco itu cukup baik ya untuk dapat bisa membantu ya. Kemudian aplikasi lain mungkin seperti Taoli ya. Taoli itu juga lumayan lah bisa. Saya tidak terlalu hafal dengan aplikasi pembelajaran di gadget ya. Soalnya memang kadang-kadang nggak terlalu merhatiin gitu ya, ada banyak ini mungkin terlalu banyak pekerjaan yang lain sehingga tidak memperhatikan apakah ada aplikasi yang bagus yang mana, yang enggak yang mana mungkin. Tapi ini menjadi suatu tantangan juga buat saya ya, untuk membedakan ya, untuk membandingkan antara satu aplikasi pembelajaran bahasa Mandarin dengan aplikasi yang lain, yang mana yang paling baik. Ini mungkin menjadi tantangan buat saya ya. Terima kasih Pak Suryadi sudah membuat ya membuka pikiran saya untuk melihat ke arah situ ya. Mungkin bisa menjadi penelitian kami ya di program studi bahasa Mandarin ya, sehingga bisa merekomendasikan ini loh yang baik untuk level sekian, ini yang baik untuk level sekian dan sebagainya ya. Karena saat ini saya belum bisa memberikan yang pasti yang ini tuh yang paling baik. Tidak bisa seperti itu saya ya. Jadi yang paling cocok memang Pleco juga ya, sejauh ini ya cukup ya. Hanbing Lite ya oke lah ya, masih bisa dimanfaatkan sama seperti Taoli tadi. Tapi kadang-kadang memang kan di aplikasi itu ada yang berbayar dan ada yang tidak ya, sehingga memang yang hal-hal itu yang membuat orang jadi males ya mendownloadnya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Suryadi. Oke, Terima bagaimana kasih. Pak Suryadi? Oke, siap Bu Yuli atas infonya. Oke, iya.
Jadi sudah cukup lengkap pemaparan tadi Ibu Yuli tadi dari awal tadi hingga akhir ya mengenai struktur gramatika dalam bahasa Mandarin dengan perbandingannya dalam bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21, saya akhiri untuk pembicaraan pada malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada MC Saudari Lia. Silahkan. Halo, selamat malam. Terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, kalau bisa buka kamera, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga berguna. Selamat malam, selamat istirahat. Dan bila ada yang masih mau bergabung dengan obrolan ala-ala tengah malam dengan kami semua, dipersilahkan untuk tetap di dalam Zoom ini setelah video yang akan saya tayangkan berakhir. Selamat malam.